kadang orang itu lucky enough untuk bisa passionnya akhirnya menghasilkan dia duit. Akhirnya dia bekerja menurut passionnya, itu salut sama orang itu. You're lucky. Bersyukur. Tapi nggak semua orang seperti itu. Hidup sesuai dengan passion itu memang anugerah dan berkat. Tapi ketika kamu tidak bisa mendapatkan passion itu, jadi hidup sesuai passion itu merupakan kasta terendahnya. Tapi ketika kamu ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ya berarti meskipun tidak sesuai dengan passionmu, kamu tetap harus menjalankan secara maksimal karena ada tanggung jawab. Benar. Oke, mitra bisnis kalian, kita kembali lagi bertemu dengan Business Wisdom Podcast. Nah, ini merupakan tamu yang sudah lama saya tunggu untuk diinterview. Bisa dibilang sahabat, bisa dibilang pengganggu, bisa dibilang adik gitu ya. Jadi macam-macam lah ya. Macam-macam. Silakan Ken, diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya aku Ken Sugijanto, aku seorang entrepreneur, aku juga travel influencer dan juga dosen di Institut Asia Malang. Menariknya adalah topik hari ini kita berbicara mengenai balancing antara karir dan passion. Oh iya, itu penting itu ya. Oke, kalau boleh dijelaskan sekarang, yang Ken lakukan dari sisi pekerjaan apa yang dikerjakan? Kalau dari bisnisku sendiri, jadi bisnisnya kita itu kedepannya kita akan buat seperti kayak holding company gitu. Holding company. Jadi dari holding company itu mengepalai beberapa sektor bisnis. Kita punya property and development, ada Hamparan Project namanya. Terus kita juga punya tambang, Hamparan Sirtu. Terus kita masuk juga di otomotif, ada Cherry. Otomotif ada Cherry. Dealership di Bali. Terus sports and entertainment, kita punya Arena Glamour di Pandaan. Banyak ya pekerjaan. Lumayan, makanya lumayan stres gitu ya. Lumayan stres. Nah, kalau kita flashback dulu, kalau dari sisi jalur pendidikan, pendidikan yang Ken jalankan tuh apa aja? Kalau aku, jadi waktu aku setelah tamat SMA kemarin, aku lanjut kuliah di Seattle for 2 years. Aku ambil college degree, associate degree. Terus habis dari Seattle aku pulang untuk lanjut kuliah di Indonesia. Kena deportasi itu? Iya, jadi waktu itu karena uangnya habis gitu. Terus habis gitu pulang akhirnya gitu. Terus habis gitu lanjut kuliah di Indonesia, di Surabaya. Bentar, harus diklarifikasi dulu. Nanti dikira pemirsanya benar-benar deportasi loh kamu. Kan bangkrut gitu ya. Jadi gosip baru. Ya pulang, soalnya waktu itu kokoku juga pulang. Terus aku merasa kayak aku kayak di Seattle ini kok nggak belajar apa-apa ya. Biasanya cuman habisin uang ortu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menjadi lebih dewasa dan aku pulang. Karena aku merasa mungkin di Surabaya pasti aku bisa belajar lebih, nggak cuman gini-gini aja gitu. Oh, bukannya itu yang awalnya kita kenalan tuh karena itu ya? Terus kamu pingin melarikan diri gitu ya? Iya, awalnya masih kayak anak kecil lah ya. Jadi kayak kepingin, setelah ternyata ke Surabaya ternyata kok nggak seenak itu ya. Akhirnya kayak mau coba kabur ke Swiss lah, ke Australia lah buat S1. Tapi ujung-ujungnya S1-nya di Indo, malah ketagihan sampai S2 di Indonesia juga di manajemen. Kemudian sampai sempat membantu juga menjadi dosen. Benar. Jadi seneng akhirnya tertanam lah ya. Nah, menariknya gini, kalau kita lihat secara personality-nya Ken yang dulu adalah kalau boleh kita bilang adalah sosok yang introvert. Ya, bisa dibilang gitu. Ya. Introvertnya Ken kalau gitu boleh dideskripsikan nggak? Jadi aku ini sebenarnya orangnya introvert dulu. Aku lebih senang kayak aku di rumah, temanku nggak terlalu banyak, aku oke. Tapi waktu SMA memang ada momen dimana papa mama tuh kayak, oh kamu harus punya koneksi, kamu harus punya teman yang banyak. Karena di dunia bisnis tuh nantinya tuh yang bisa diandalkan juga termasuk koneksimu gitu. Jaringan. Jadi waktu itu SMA akhirnya aku lumayan ngikutin kata orang tua, jadi aku temenan nih. Temen banyak banget kok. Jadi kayak setiap hari itu pasti hangout dan bisa jadi dengan grup yang berbeda-beda. Dan dari umur yang beda-beda gitu. Terus waktu sampai di Seattle, akhirnya kan nggak ada pressure kan, karena aku sama Koko sendirian di sana, terus Koko juga lumayan ansos, jadi aku merasa aku bisa kembali jadi diriku sendiri. Jadi aku di Seattle ansos banget gitu. Jadi selama 2 tahun tuh memoriku cuman kamarku yang menancap di otak gitu. Jadi kayak sering di kamar Netflixan gitu. Jadi biasanya kalau orang studi ke luar negeri, jaringannya semakin luas, kamu semakin sempit. Iya. Jaringannya. Kalau aku adalah jaringan dikit-dikit. Cuman halo-halo gitu. Cuma nggak deket. Tapi shopping tetap jalan. Shoppingnya yang jalan. Jaringan shoppingnya yang jalan, iya. Nah, kemudian tiba-tiba kembali ke Indonesia. Shock.
ke Indonesia tetap aku merasa sudah 2 tahun ya jadi ansos. Jadi aku di Indonesia juga ibaratnya tetap ansos lah ya. Bisa dibilang lebih seneng temenan sama itu aja. Terus ya udahlah aku nggak terlalu butuh teman banyak-banyak gitu. Baru akhir-akhir ini aku merasa pentingnya punya banyak koneksi dan lain-lain. Walaupun tetap ada koneksi karena kan aku main Instagram. Jadi aku tetap punya koneksi. Cuman mungkin bukan yang aku put effort into it gitu. Jadi ya kenal-kenal aja dari ketemu event and everything. Setelah sekarang baru lebih kasih effort untuk keluar lah. Di Surabaya lebih kenal ABCD gitu. Oke, ini supaya mengklarifikasi dikiranya nanti kamu generasi manja, terus nggak niat kuliah. Sebagai informasi mitra bisnis, Ken ini sempat lulusnya magna cum laude. Benar ya. Waktu S1-nya cum laude, S2-nya magna cum laude. Bahkan best student waktu itu. Best student valedictorian. Oke, jadi artinya secara kemampuan akademiknya juga bagus mitra bisnis. Benar. Supaya nggak ada isinya lah. Ada isinya. Iya, kalau nggak ada isinya nggak di sini ya kan. Nggak juga jadi dosen. Benar. Ngasih apa ke murid? Nah, menariknya adalah harus disyukuri Ken ini dilahirkan dalam keluarga yang secara finansialnya adalah baik. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Nah, kalau kita flashback itu merupakan tantangan atau malah dianggap sebagai berkat? Sebelumnya mau klarifikasi dulu. Jadi kayak relatif baik apa enggak tuh relatif ya. Cuman aku merasa aku di keluarga yang baik dalam arti oke lah gitu. Semua bukan yang sampai gimana, bukan juga yang sampai di bawah juga. Jadi ini merendah mitra bisnis. Oke, lanjutkan. Aman. Nah, kalau menurutku itu pastinya adalah sebuah privilege lah, nggak bisa dipungkiri. Privilege. Itu semua pasti privilege. Maksudnya semua itu tetap ada plus minusnya. Aku di keluarga yang seperti itu juga ada didikan-didikan di mana salah satunya manja. Itu pasti ada minusnya. Nggak bisa orang lihat kayak oh pasti enak ya hidupnya gini. Menurutku sekarang dengan aku yang sekarang sudah lebih ngerti, lebih dewasa lah ya. Itu tuh malah menurutku minus loh dimanjain. Bener. Karena jadinya nggak mandiri, dulu aku nggak merasa penting untuk kerja keras, tahan banting dan lain-lain. Aku merasa papaku sudah bisa mencukupi. Tapi ternyata itu prinsip dan mindset yang salah, yang butuh bertahun-tahun juga untuk aku diubahin gitu. Oke. Nah, Ken ini merupakan salah satu partner saya traveling gitu kan. Oh iya, bisa dibilang gitu ya. Kita sering traveling gitu. Walaupun tujuannya sering gak jelas gitu kan. Nah, yang penting sempat asik. Mengagetkan adalah, inget gak waktu pertama kalinya Ken naik bemo? Ini kenapa dibongkar di sini? Oh, tapi aku seneng itu. Itu aku seneng kan, Go? Dong, sebelum itu waktu setelah naik kamu jadi seneng. Iya. Tapi soalnya lucu, bemonya ada musik-musiknya itu loh. Waktu diajak naik? Kaget. Kenapa kok harus naik bemo? Ingat statementnya apa? Kenapa kita harus naik bemo? Kenapa tidak naik mobil gitu kan? Kenapa kok nggak naik taksi gitu kan? Kan pertanyaan aja gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya kan bisa beradaptasi dengan yang dulunya mungkin semuanya adalah premium gitu asumsinya ya. Mulai belajar untuk beradaptasi. Ya aku merasa juga soalnya kayak sebelum kuliah di Indo, aku merasa temanku dari SMP, SMA sampai kuliah tuh aku kurang bisa melihat dunia tuh seharusnya seperti apa gitu. Jadi waktu kembali ke Indonesia tuh baru sadar, oh ternyata gak sebaik itu gitu. Ada orang susah, ada orang yang gini, ada yang struggling, ada orang yang butuh perjuangan. Jadi lebih bisa mensyukuri dan menghargai apa yang sudah Tuhan berikan ke aku. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai turning point-nya Ken yang dulunya mungkin kita nggak usah bahas introvert ya, tapi orang yang males untuk berinteraksi dengan banyak orang, terus tiba-tiba dengan kondisi yang sekarang kalau suruh public speaking, suruh berkomunikasi dengan orang lain sudah sangat luar biasa. Nah turning point-nya itu apa kan? Menurutku turning point itu kalau dalam hidupku itu terjadi karena paksaan dan tuntutan. Karena aku seorang content creator juga, jadi aku sering dipanggil untuk event dan lain-lain. Dan maksudnya gini, pada saat orang itu brand atau siapapun sudah mempercaya aku untuk muncul, sudah berani bayar gitu kan, aku harus profesional dong. Gak bisa aku introvert berarti aku harus ngomongnya pelan. Atau aku harus gak mau natap matanya orang kan, gak bisa gitu. Jadi ya dipelajarin, walaupun bagi aku itu waktu itu awal-awal agak susah, pastilah ada stage fright ya kan, ketakutan gitu. Tapi ya akhirnya bisa berjalannya waktu, makanya itu jam terbang gak bisa dipungkirin. Dengan adanya sering itu pasti bisa. Tapi itu gak ngubah aku menjadi, oh berarti Ken sekarang extrovert. Menurutku kok enggak ya. Kalau disuruh milih tetap aku lebih milih sendiri. Misalnya kayak di tempat yang bagus, ada pemandangannya bagus sendirian, di hotel gitu lebih senang. Daripada aku harus keluar-keluar.
Itu yang bikin kalau traveling sama Ken jadi stres. Kalau Soalnya? sudah ketemu danau, ketemu Iya. tempat duduk, mau duduk di situ lama gitu kan. Benar. Kalau aku pokoknya kalau ngelihat tempat yang bagus gitu ya, aku lebih milih untuk pakai headset, terus bisa dengerin sampai 1 jam, 2 jam itu dengerin lagu, terus nikmatin aja pemandangannya. Karena menurutku kan bagus gitu, kayak seneng gitu, kayak immerse in yourself. Padahal tipe saya bukan tipe yang kayak gitu. Corona yang stres kayak, ayo Ken, kenapa di tempat ini lama-lama? Kenapa nggak kita pindah tempat, sayang gitu. Sedangkan aku merasa sayang juga kalau aku harus pindah tempat karena ini tempat bagus gitu. Nah, sebelum menjadi travel influencer kan, apa yang membuat Ken merasa kita harus coba deh, mulai masuk ke arah travel influencer misalnya. Jadi gini, dulu waktu masih muda lah ya, waktu masih zamannya habis kuliah itu kan aku memang suka traveling sih dari duluku kan dari SMA seneng traveling ya. Bener. Dari 2015 tuh aku sudah mulai ngonten-ngonten. Aku dulu punya prinsip gini, mumpung masih muda dicobain dulu semua. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan untuk to something bigger gitu. Jadi waktu dulu aku masuk ke content creator dan kepingin punya apa ya bisa dibilang social media fame walaupun zaman dulu tuh nggak ada yang kayak gitu. Karena menurutku siapa tahu it can leads to something good. Oke, ini kelihatannya sesuatu yang positif. Tapi kalau saya ingat ada sesuatu deh yang membuat kamu akhirnya berani untuk masuk ke dunia digital termasuk. Karena gini, asumsinya kan dulu kamu ketemu orang aja kayak, ya ampun kalau bisa nggak ketemu orang gitu loh. Rasanya ada satu momen yang membuat kamu akhirnya berubah. Satu mungkin karena sering ikut expo, ketemu banyak orang. Tapi ada satu momen. Soalnya gini, kalau misalnya sosial media aku merasa dulu nggak perlu ekstrovert. Aku nggak tahu waktu awal-awal nyoba maksudnya nyoba main ya. Aku nggak tahu kalau bakal dipanggil ke acara apa. Aku mikirnya itu kan kayak kerja di belakang layar gitu loh. Aku foto, aku edit, aku upload. Foto pun juga kebanyakan waktu itu nggak ada video ya. Jadi foto pun juga kebanyakan aku nggak ada. Aku foto pemandangan. Karena awalnya merasa itu yang dilakukan di balik layar, tapi kamu menikmati, kamu jalani, akhirnya ada tuntutan sesuatu yang memang dibutuhkan komunikasi lebih. Benar. Nah ini menarik. Tapi kita akan simpen dulu. Boleh. Jadi kita akan kembali nanti di sesi yang kedua, lebih ke arah coba disiapkan, dipikirkan sebagai seorang travel influencer. Sebagai informasi mitra bisnis, karena kondisi Ken sekarang ini sebagai travel influencer merupakan salah seorang travel influencer terkenal di Indonesia. Harus diakui, gak boleh tolak. Benar itu pasti. Lihat aja nanti dari followersnya dan segala macam yang sudah dilakukan. Lebih tepatnya ke luxury hotel reviewer itu yang lumayan. Lebih sombong lagi nih berarti. Soalnya aku mainnya memang di situ. Kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya mitra bisnis kalian. Oke, mitra bisnis kalian, kita kembali ke sesi yang kedua dengan bintang tamu yang super spesial, Ken Sugijanto. Seperti janjinya kita akan bahas mengenai kehidupan dari seorang travel influencer. Boleh. Ini sesuatu yang memang kamu minati banget kan? Iya, jadi memang dari dulu karena suka traveling, jadi merasa oh iya itu penting ya. Dulu kan nggak ngerti soal branding ya. Banyak sekarang konten kreator yang menurutku salah. Ini sekalian belajar kalian. Banyak yang salah mau mulai jadi konten kreator itu nyobain semua. Jadinya nggak fokus gitu loh. Nggak spesifik kamu konten kreator apa. Nah untungnya dulu walaupun aku nggak ngerti gitu, kok ya postinganku tuh selalu tentang traveling. Jadi, itu karena tempat kuliahnya benar juga. Oh gitu ya. Jadi kayak akhirnya ya postingnya tentang traveling, terus akhirnya orang kenal aku sebagai travel content creator gitu. Oke, kalau sebagai travel influencer prestasinya apa kan? Pernah kolaborasi dengan apa aja? Kalau sama brand jujur banyak karena kan aku sudah main dari 2015. Jadi kalau soal kolaborasi dengan brand-brand sudah banyak. Tapi mungkin yang lately hotel ya, for example aku sudah collab sama mungkin lebih dari 150 luxury hotel. 150 luxury hotel. Oh mungkin di gini. Dunia ya. Perlu dijelaskan luxury hotel itu apa sih? Bedanya dengan hotel bintang 5 apa? Hotel bintang 5 adalah luxury hotel. Jadi kalau di dunia hotel tuh ada yang namanya ultra luxury, ada yang namanya luxury, ada yang namanya premium. Walaupun semua itu kategori-kategori itu bintang 5. Sama-sama bintang 5. Iya. Nah segmenmu adalah untuk yang luxury hotel. Luxury dan ultra luxury. Dan ultra luxury. Kalau yang di Indonesia, hotel luxury mana yang masih belum kolaborasi dengan kamu? Masih ada? Atau semua hotel besar sudah? Kayaknya kok sudah ya. Sudah. Termasuk semua hotel-hotel di Bali semua sudah? Iya sudah harusnya. Sudah. Jadi ceritanya waktu itu aku mainnya pelan-pelan. Jadi waktu itu aku collabnya di Bali dulu. Aku banyak banget hotel itu pindah-pindah. Sampai gak pulang ke Surabaya? Sampai gak pulang ya. Sampai cariin orang tua. Jadi kayak
dari Bali, terus aku pelan-pelan pindah ke mainnya ke Jakarta lebih luas. Jakarta luxury hotel Jakarta kan tapi nggak banyak ya. Dan waktu itu aku nyelesain yang Jakarta mungkin sebulan, mungkin sudah selesai nggak sampai sebulan. Terus habis dari Jakarta mulai masuk ke, aku ingat pertama kali kolaborasiku untuk hotel luar negeri itu di Raffles Phnom Penh. Raffles Phnom Penh. Iya, jadi aku ke Kambodia hanya untuk kolaborasi sama Raffles Phnom Penh. Nah, tapi seingat saya kamu juga pernah kolaborasi dengan Alila Group. Oh ya, jadi habis dari itu pertama kali nyentuh international destination. Terus sejak saat itu pintunya semakin kebuka. Jadi mainnya Asia atau sama dunia. Jadi Alila contohnya waktu itu sempat jadi global campaign-nya untuk Alila. Jadi Alila. aku ke Oman, ke India, ke Kuala Lumpur, ke Maldives gitu. Terus sempat juga sama Komo. Akhirnya banyak lah sekarang hotel sudah main ke India. Kebanyakan luar negeri malah sekarang. Artinya di kalau Indo. Ken mau ke luar negeri cuma tinggal kontak aja hotel untuk diajak kolaborasi gitu. Ya, terus habis gitu kayak mungkin yang menurutku yang keren-keren tuh yang kayak diliput sama media luar negeri. Itu menurutku tuh kayak lucu. Jadi sempat diliput di majalahnya New Zealand based magazine gitu-gitu. Tapi kalau gini Cek Ken, kalau saya ngikuti perkembangannya Ken, artikelmu cukup banyak loh. Bukan hanya di luar negeri tapi artikel di Indonesia juga relatif banyak. Nah, artinya prestasimu sebagai seorang travel influencer itu kan sudah diakui di level nasional. Iya. Nah, itu kan secara prestasi. Iya. Senangnya apa sih jadi seorang travel influencer tuh senangnya apa? Senangnya bisa traveling. Jadi kayak kalau orang bilang gini, oh enak ya sekarang kolaborasinya hotelnya gratis-gratis. Ya itu memang ada senangnya ada susahnya pastilah ya. Maksudnya dimana kita waktu collab ya pasti kita kasih yang terbaik kontennya dan lain-lain kita mikirin yang terbaik. Cuman kadang orang lupa lihat dulunya waktu aku membangun ini semua aku juga habis banyak loh. Kok aku traveling bayar sendiri loh. Kamu ke rasanya nggak negara-negara. membangun apapun aja tetap habis banyak kok rasanya. Iya kayaknya aku nafas. Tapi sekarang sudah murah. Nafas aja habis banyak. Jadi kayak dulu waktu aku bangun ini semua juga gak ada kolaborasi. Aku traveling pakai uang sendiri. Bedanya sekarang ada yang support. Tapi kan tetap gak tergantung lah. Maksudnya gak semua disupport gitu. Ada yang cuman hotel. Ada yang flight dan hotel gitu. Boleh di-spill Instagrammu kan? Supaya mereka ngerti videomu apa gitu. @kensugijanto. Ken Sugijanto. Ya. Karena gini mitra bisnis, sempat waktu itu Ken tuh mengenalkan saya dengan Pak Tommy. Oh iya iya. Sekarang jadi direkturnya dari Sofitel Raffles. dia pindah ke Raffles Jakarta. Nah, terus tiba-tiba ketika prosesnya kolaborasi itu beliau bilang gini, saya pingin videonya Ken yang ditampilkan. Terus dia bilang, kenapa? Terus dia bilang, karena unik dan benar-benar menggambarkan apa itu ya, luxury-nya dari Sofitel waktu itu. Oke. Waktu itu kan beliaunya masih Waktu itu, Sofitel. waktu itu Sofitel sempat videoku tuh ditayangin di semua kamar di Sofitel. Jadi videoku selama setahun itu masuk ke, kalau stay di Sofitel pasti muncul ini. Artinya prestasimu punya kemampuan juga di bidang sebagai Kan karena kan influencer. bikin video juga mulai dari konsep, terus mikirin ngambil yang mana, maksudnya bagusnya di mana gitu-gitu. Itu bahagianya. Kalau susahnya atau sedihnya jadi travel influencer apa? Banyak orang yang kepengen jadi travel content creator. Nah, aku selalu bilang susahnya dari travel content creator itu menurutku yang setelah aku alamin ini aku nggak pernah dapat pemasukan, jarang dapat pemasukan yang berupa money cash. Itu Jadi bukannya nggak karena bisa. salahmu ya? Karena Enggak. Memang maksudnya banyak orang gini. Contoh kalau misalnya dari fashion atau food, dia kan punya banyak chance untuk kolaborasi sama restoran, mungkin sama brand-brand lokal. Tapi kalau travel tuh sedikit yang mau endorse atau promote kolaborasi itu aku jarang lihat. Dan ini memang curhatan sesama travel content creator. Maksudnya kalau dibandingin sama kategori lain, jujur kita agak kalah. Jadi aku nggak pernah rekomen travel content creator untuk menjadi mata pencaharian ya. Kayak income. Oke, jadi Main secara income. passionnya kamu adalah sebagai travel content creator, tapi itu ternyata tidak bisa menghasilkan. Itu hanya passion, iya. Itu Soalnya tidak juga arah passion. ingat juga modalnya juga besar loh. Traveling kan kamu pertama-tama pasti susah ya dapat collab. Pasti kan semua modalnya sendiri. Kamu traveling sendiri, pesawat, hotel dan lain-lain. Tapi itu bukannya karena tergantung dealing di awalnya kan ya? Karena gini, kalau yang saya ingat ketika prosesnya Alila itu kan karena kebaikannya Ken aja toh. Nggak apa-apa, nanti kasihan hotelnya kalau saya minta ini. Itu kan karena kebaikanmu bukan sih? Tapi kalau misalnya terlalu rewel juga pasti mereka kayak siapa kamu gitu kok. Waktu itu kan kamu sudah cukup punya nama harusnya. Iya, cuman kan aku orangnya rendah hati, tidak sombong, Enggak, suka antara menabung. rendah hati atau merasa uang itu tidak ada artinya gitu kan. Ada lah artinya sekarang kesusahan kok mencari uang.
Akhirnya. Nah, artinya ketika sudah menikmati kehidupan sebagai travel content creator, terus akhirnya kan juga merambah bisnis yang lain. Iya. Penyebabnya apa? Karena menurutku gini, jadi karena awalnya seperti yang aku bilang di segmen 1, aku merasa this can lead to something big, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, menurutku kurang bisa seperti yang aku bilang tadi, kurang dapat koneksinya kurang dan lain mungkin karena aku ya ansos ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rootku yaitu bisnis sama family business. Jadi aku yang lanjutin family business. Artinya kalau disimpulkan apakah seorang Ken Sugijanto itu hidup sesuai dengan passionnya atau kamu lebih ke arah ya sudah nggak apa-apa nggak hidup sesuai passion tapi karirmu tetap bisa berkembang? Menurutku segala sesuatunya itu bisa diimbangin. Tapi juga gini ya, contoh, aku bukan berarti waktu aku ngejar passion, ternyata passionku nggak bisa. Ya aku punya privilege untuk akhirnya sempat ngejar passion, terus kurang cocok, akhirnya kembali ke tanggung jawabku gitu ya sebagai kerja gitu kan. Tapi banyak orang yang mungkin nggak privilege enough untuk itu, akhirnya mereka kerja dulu. Nggak apa-apa. Passion itu gini. Kadang orang itu lucky enough untuk bisa passionnya akhirnya menghasilkan dia duit. Akhirnya dia bekerja menurut passionnya, itu salut sama orang itu, you're lucky. Bersyukur. Tapi nggak semua orang seperti itu. Contoh di Indonesia, beberapa passion kurang dihargai. Pelukis. Dan juga mungkin ya yang aku kepikir sekarang pelukis. Kurang gitu. Jadi nggak apa-apa mengejar passion tapi fokusin dulu sama tanggung jawabmu. Karena terutama kamu laki, kamu harus hidupin keluarga. Jangan sampai kamu ngejar passion terus kamu lupa bahwa kamu punya tanggung jawab yang kamu harus penuhi dulu. Nanti kalau semuanya sudah beres, kamu sudah bisa nabung, kamu sudah bisa sudah semuanya financially stable, baru mungkin bisa kejar passion. Ya, kalau di hierarki Maslow berarti sudah masuk tahapnya self actualization. Benar. Nah, pendapatmu ini menarik kan? Karena pendapatmu ini sesuai dengan kalau pernah dengar statementnya dari Datuk Tahir. Sama, persis. Bahwa hidup sesuai dengan passion itu memang anugerah, itu memang berkat. Tapi ketika kamu tidak bisa mendapatkan passion itu, jadi hidup sesuai passion itu merupakan kasta terendahnya. Tapi ketika kamu ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ya berarti meskipun tidak sesuai dengan passionmu, kamu tetap harus menjalankan secara maksimal. Benar. Karena ada tanggung jawab. Benar. Dan aku percaya semua orang pasti punya tanggung jawab. Maksudnya lepas dari, tadi aku bilang laki terutama pasti tanggung jawab lebih besar. Tapi menurutku sebagai perempuan pun juga pasti punya tanggung jawab gitu loh. Mereka punya tanggung jawabnya sendiri untuk mungkin ngerawat keluarganya atau mungkin berdampak bagi sekitarnya. Jadi ya tanggung jawabnya tuh diberesin dulu. Nah ini kan penonton kita kebanyakan adalah mitra bisnis yang mereka sudah punya mulai bisnis atau baru membangun bisnisnya mereka. Nah rekomendasinya kan apa? Misalnya gini, saya punya keluarga yang punya toko misalnya. Tapi saya tuh nggak suka jaga toko. Saya pinginnya misalnya kayak Ken gini, pingin jadi travel content creator. Rekomendasimu apa? Saranku sama seperti tadi. Pada saat kamu menjalankan passionmu, kamu cek dulu apakah passionmu itu bisa menghasilkan. Ingat kamu punya tanggung jawab. Walaupun mungkin kadang orang ya di umuranku ya mereka merasa nggak terlalu perlu tanggung jawab karena aku sudah punya. Aku sudah lahir dari keluarga punya. Aku nggak perlu sekerja keras itu. Aku kurang setuju sama itu karena eventually orang tuamu meninggal. Jadi pada saat orang tuamu sudah nggak ada, kamu bisa nggak take over ini dan handle ini? Yang itu yang pertama. Kedua misalnya oke lah kamu serahin ke profesional dan kamu memang bisa handle bisnis keluargamu. Tapi yang kedua masa kamu sebagai manusia tuh nggak ngapa-ngapain itu menurutku kurang setuju. Jadi minimal you do something untuk berdampak. Ya ke sekitarmu, dengan ada kamu kerja kamu menghidupi orang. Dengan adanya mungkin kamu nggak kerja tapi kamu mungkin join social activities atau mungkin community religion communities. Yang penting hidupnya tuh berdampak ke sekitar tuh menurutku juga bentuk tanggung jawabmu loh. Oh kalau itu kelebihannya Ken memang selalu berusaha berpositif ria dan memberikan dampak positif buat orang lain. Iya aku nggak seneng kalau diem aja gitu kayak rasanya hidupnya nggak berarti gitu loh. Tapi gini kan banyak anak dari yang punya family business yang bagus, tapi merasa saya tidak mau meneruskan pekerjaan dari orang tua. Nah, apakah kalau rekomendasimu kan tadi, ya kita harus belajar segala macam. Saya setuju, karena yang harus dilihat apa? Family business itu yang sudah menghidupi kalian sampai dengan saat ini. Aku punya cerita, jadi kayak temanku itu waktu itu kuliah luar negeri, kuliah di LA, gara-gara papa mamanya itu kerja, kalau nggak salah di
di pasar atau apa ya. Oke. Pasar Atom atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya yang kerjaan yang dipandang sebelah mata lah ya. Tapi ternyata bisa menyekolahkan anaknya ke LA. Bener. Pada saat anaknya pulang dari LA, otomatis nggak mau nerusin dong. Masa aku lulusan LA kerja di pasar. Nah itu menurutku nggak bisa. Maksudnya sekarang aku bisa bilang itu salah. Dulu aku yang merasa ya wajar dong. Kan lulusan LA gitu. Kamu coba lah, kamu kerja sesuatu yang keren. Lebih LA banget. Lebih gitu elegan. Ya. Tapi aku bersyukur orang tuaku juga ngajarin aku, terutama mama ya selalu bilang kayak yang ada padamu, yang ada sama kamu tuh kelola dulu dengan benar. Gak usah bingung gengsi, gak usah bingung ego. Ya itu tadi, minimal dari situ itu berhasil nyokolain kamu ke LA loh. Benar. Jadi benar. itu kelola dulu. Nanti perkara kamu mau kejar passion dan lain-lain, sekali lagi bisa setelah semuanya sudah beres. Nanti pada saat mungkin kamu sudah 35, sudah kamu buat sistem atau 40 enggak tahu. Pokoknya beresin dulu tanggung jawabmu ini. Berarti kan rekomendasinya Ken kalau ada family business dan itu dipandang sesuatu yang menghasilkan, lanjutkan Kenapa aja. tidak gitu? Karena kamu mencoba peruntungan di passionmu juga belum tentu berhasil. Sedangkan ini sudah ada yang pasti. Kok menurutku not a smart move pada saat kamu memilih untuk gambling padahal sudah ada yang pasti. Kecuali memang kamu bertekad keras dan akhirnya bisa kayak Kokoku gitu. Kalau tahu Kokoku, dia kan bisa berhasil dan membuktikan bahwa dia sukses di bidangnya. Tapi artinya jalurnya Ken sekarang ini adalah jalur yang meneruskan family business. Ya dan kebetulan kok ya aku suka sama family business ini. Suka atau dipaksa suka? Suka kok, Suka. beneran suka. Sekarang bener suka. Oke, jadi mitra bisnis kalian, setelah ini kita akan dibahas mendalam mengenai family business yang dijalankan. Termasuk nanti bagaimana caranya. Kan kalau namanya family business itu biasanya ada gap antara orang tua sama anaknya gitu kan. Bener. Nanti kita ini diskusikan seru lebih detail nih. gitu ya. Oke, kita akan kembali di sesi selanjutnya. Oke, mitra bisnis kalian, kita kembali ke sesi ketiga, sesi yang terakhir ini kan. Jadi kita akan diskusinya akan lebih deep dalam lagi. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam konsepnya karirnya Ken untuk meneruskan dari sisi family business, bisa diceritakan bisnis lebih detailmu tuh yang dilakukan apa aja? Jadi seperti yang tadi aku bilang di awal, bisnisku tuh ada 4. Yang pertama tuh kita papa memang main properti. Jadi jual beli tanah, developer, kita bangun ruko, villas. Oke. Yang kedua tambang, kita punya sirtu, pasir dan batu. Produsen ya, kita punya tambangnya sendiri. Yang ketiga ada cherry, di mana kita ditunjuk sebagai dealer resmi untuk cherry di Pulau Bali. Di Pulau Bali. Oke. Dan yang terakhir adalah sport center, futsal, badminton, basket, volley di Pandaan. Ini anak pertamaku nih. Ini yang Oke. Kalau dari yang Ken dulu saya kenal, dari 4 bidang ini yang bisa masuk ke kamu cuma 1. Yang mana? Coba yang mana? Otomotif. Oh, Tidak aku lumayan suka berhubungan mobil ya. dengan panas. Tidak ada area outdoor-outdoornya. Oh, itu kalau Ken yang suka dulu. mobil. Iya. Nah, Aku setiap kali ke Sirtu ya. Ini joke sebentar. Aku setiap kali ke Sirtu ke tambangnya, aku pulang masih pusing terus minum Panadol aku. Karena panas terus jalannya kayak gini. Iya. Jadi setiap kali aku harus ke tambang, aku pulang pasti aku minum Panadol. Ya memang itu pengorbanan dari suatu pekerjaan profesi ya. Benar. Oke, kemudian kalau dari 4 ini, mungkin dijelaskan satu kan. Properti berarti ada di mana aja kayak gitu. Kalau properti, hamparan project kita nyebutnya itu ada di Surabaya, Pandaan, Bali, sama Madura. Oh banyak. 4 kota itu. Jadi ada tanah, ada kebanyakan tanah sih. Terus ada ruko, kita juga punya villas. Ada villa, bangun villa. Ada kafling, perumahan gitu. Oke, yang paling banyaknya di Bali. Yang nominalnya paling besar di Bali, makanya fokusnya di Bali juga. Oke, kalau tambang? Tambang ada di Gempol Pasuruan. Jadi Pandaan. Jadi enaknya gini, karena yang tanahnya ini ada di beberapa kota. Jadi kalau misalnya aku ke Bali, aku bisa sekalian ngurusin cherry sama tanah. Aku ke Pandaan juga sekalian ngurusin yang Glamor, Sirtu, kantor Sirtu dan juga tanah juga. Sekalian. Sudah tambang. Kalau yang otomotifnya berarti yang cherry. Cherry itu di Bali. Jalan berapa lama? Cherry sudah jalan 1 tahun. Tahun kemarin kita soft opening dan barusan kemarin akhir Juni grand opening. Sudah grand opening. Sudah. Oke, kemudian kalau yang arena? Itu sport center yang tadi aku sebutin, ada badminton, ada futsal, ada basket volley. Habis gini kita ekspansi basket volley. Ini ada yang cafe juga. Beberapa tahun ke belakang hidupmu sering galau-galau itu karena yang ini, anak pertama ini. Iya, ini bisnis pertamaku yang
di sini Dijalankan, ya oke. dijalankan gitu. Nah, kalau harus memilih dari 4 ini yang seharusnya Ken banget yang mana? Yang kamu paling seneng untuk menjalankan? Sebenarnya seneng nggak seneng tuh tergantung ininya. Jadi Oh, oke. Semakin dewasa. seperti tadi aku yang bilang, oh ini juga sekali nyambung sama yang tadi. Menurutku ya setelah yang tadi kita sempat singgung passion itu, pada saat kamu terjun ke bisnis apapun yang menurutmu kamu nggak suka, pada saat kamu bisa ngerasakan untungnya, kamu pasti suka. Tapi gak semua gitu masalahnya Ken. Masa sih? Ada orang yang tetap Siapa sih yang tidak idealis, suka mendapatkan cuan? tetap hidupnya lebih ke arah bahkan fase untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu terlewati. Langsung lebih ke arah aktualisasi diri. Ada yang kayak gitu. Mungkin aku belum terlewati. Kamu belum terlewati. Oke, jadi kalau kamu pilih dari yang mana berarti? Ini Kalau sekaligus sekarang- menjawab yang penghasilannya paling besar berarti. Ya kalau sekarang sirtu, Sertu. ya, yang tambang sirtu. Nggak anu ya. Makanya aku bela-belain makan panadol. Meskipun minum Panadol pun Iya, minum Panadol. kamu tetap menjalankan secara maksimal. Ya, punya potensi lah, punya potensi. Oke, berarti kita bahasnya ke yang paling besar lah. Challenge-nya apa? Challenge-nya itu jadi pasti karena kita ini bisa dibilang baru, jadi masih banyak kompetitor yang sudah pemain lama. Nah, susahnya adalah membuat orang untuk percaya sama produkku. Jadi Oke. kadang kalau aku harus terjun untuk nawarin ke potential client, mereka selalu bilang, oh sudah ambil di tambang tertentu yang sudah pemain lama dan memang sudah besar gitu. Tapi untungnya juga kita kan ada pembelian setiap harinya itu pasti ada gitu kok. Jadi kayak banyak truk yang memang datang ke tambang, mereka beli. Jadi kita bagi penjualan jadi dua sisi. Yang pertama yang mereka datang sendiri tanpa kita cari. Yang kedua kan kita sebagai manusia di dunia bisnis kan nggak mungkin ya dari sini terus oh ya udah happy sudah banyak kok yang beli di tambangku secara langsung nggak perlu ngapa-ngapain sudah happy ya nggak gitu konsepnya. berusaha Kalau maju. bisa berusaha lebih lagi kenapa enggak, makanya aku masuk ke mulai nawar-nawarin juga, kita juga mulai hire sales jadi maju juga gitu, kita juga jemput bola jangan cuman diem aja gitu. Nah, Ini yang mitra susah. bisnis faktanya menarik ini. Kalau Ken tadi merasa bahwa dirinya itu adalah introvert, seharusnya buat mitra bisnis yang dirinya merasa introvert tuh jangan takut. Karena kelebihan orang introvert ini banyak kan. Kalau Iya. dari datanya ya, orang introvert tuh memiliki kemampuan untuk mendengar yang lebih kuat. Kemudian punya pemikiran yang lebih mendalam karena waktunya dia kan lebih banyak untuk dilakukan proses pemikiran. Kemudian kreativitasnya juga tinggi. Kemudian kemampuan untuk fokusnya juga lebih besar. Dan yang terakhir jaringannya dia akan semakin berkualitas karena kecil tapi solid. Nah, jadi buat yang merasa introvert itu tidak bisa sukses itu salah besar. Salah. Karena kan ini kelebihan-kelebihan ini kalau saya cek, oh ini cocok banget sama kamu. Semua kelebihannya kamu punya. Menurutku kayak introvert sama extrovert itu boleh lah. Misalnya kayak aku orangnya introvert, tapi ada kelebihan introvert yang aku juga harus pakai. Sama halnya pada saat kamu merasa kamu extrovert, jangan lupain kalau misalnya ada kelebihan introvert, ambil juga gitu loh. Benar. Kayak pelajarin juga, bukan berarti terus oh aku kok dituntut atau dipaksa untuk pindah menjadi ekstrovert atau introvert. Bukan, tapi ada momen tertentu di mana kamu harus bisa adaptasi. Benar. Dipakai yang mana yang untuk memang lebih bagus dan lain-lain. Artinya kalau kita sudah kerja jangan dikotak-kotakkan Bener. introvert, extrovert, Iya. ya profesional aja Bener, gitu kan. jangan kalau menurutku aku akan pakai introvert itu pada saat di waktu senggang, misalnya aku lebih milih untuk diem di rumah, misalnya di server break setelah kerja capek gitu. Tapi pada saat kerja, pada saat aku bersosialisasi, aku jadi extrovert karena menurutku aku harus bukan muka dua ya, tapi Tuntutan harus profesionalitas. Iya, kamu harus profesional gitu. Sudah jangan dikotak-kotakan, oh aku introvert, oh aku berarti gini, aku extrovert gini. Benar. Ya sudah, do it good di bidang itu gitu. Mungkin bedanya cuma me time-nya. Kalau si introvert setelah ketemu banyak orang, tenaganya Butuh me drainnya time. habis. Jadi Benar. dia butuh me time untuk tidurnya Untuk mungkin main agak game lebih. gitu. Kalau si extrovert, me time-nya dia malah bersosialisasi Benar, dengan banyak orang. benar, Ya cuma beda perlakuan aja. Iya, tapi ya sekali lagi kalau sudah dunia profesional, kalian harus profesional enough untuk nggak pakai gitu-gituan ya, ambil yang terbaik from both sides untuk kemajuan kalian. Oke. Nah, lanjutannya, family business pasti kan akan berhubungan dengan orang tua yang punya bisnis di awal, kemudian kamu sebagai generasi penerus. Ada konflik nggak kalau dalam family business? Kalau dibilang kendala sama orang tua pasti ada lah ya. Mungkin dari sisi yang kayak semuanya startup bisnis pasti nggak seenak dan semudah itu. Ada perjuangan-perjuangan yang kamu harus ambil. Dan kamu juga ngalamin itu. Ngalamin itu. Contoh yang waktu pertama kali Arena Glamour. Itu juga aku sebagai lulusan luar ditaruhnya di Pandaan.
aku nggak terlalu ngomel. Waktu itu aku seneng-seneng aja karena aku seneng ada kerjaan. Jadi ngepel lantai itu kadang masa peralihan kurang ini orang ya. pengalaman luar biasa kan. Seorang Ken ngepel lantai. Ngepel toilet. Terus kalau banjir aku yang nyeroin. Nggak usah terlalu curhat tapi yang lain lagi ya, apa gitu ya. Susah lah pokoknya ya. Terus di mana waktu itu juga tempatnya masih belum direnovasi jadi nggak sebagus sekarang. Jadi ya tikus itu masih ada berkeliaran. Jadi ya aku binatang kesayangannya Ken ya, tikus ya. Aku fobia sama tikus. Jadi waktu peralihan kan kita take over bisnis kan. Jadi peralihan staff dan lain kan pasti ada kekurangan kan, kekurangan orang. Nah itu stresnya harus strugglingnya itu sambil aku harus pulang ke villa, berarti aku gak bisa ke Surabaya, aku stay-nya di Pandaan selama 3 bulan untuk awal-awal itu. Dan di Pandaan itu di villa, banyak orang karaoke di sana. Itu kan ternyata tempatnya orang karaoke. Istirahatmu jadi gak bisa tidur, jam 3, jam 4 tuh mereka teriak-teriak lah, terus kena alkohol, semakin lama, semakin malam, semakin seru gitu kan. Nah hubungannya dengan orang tuamu dalam bidang bisnisnya apa? Ya papa waktu itu merasa ya kayak, ya ini namanya kerja harus struggle. Tapi aku sebagai anak privilege ya memang bisa dibilang kayak ya memang struggle. Tapi kan aku gak biasa terekspos dengan tinggal di Pandaan sendirian. Terus ngepel lantai, ngepel toilet tuh kotor loh. Berarti waktu ngambilin itu sampah. Ken ngomel, Ken komplain gitu. Pasti ada ngomel. Tapi kalau sekarang, kalau kita flashback dengan kondisi itu ke sekarang, masa sekarang. Kalau sekarang aku lebih bisa menerima dan contohnya di bisnis-bisnis lain kayak Cherry. Setiap kali aku ke Bali pasti aku hotelnya budget. Karena kan nggak mungkin aku pakai keuangan operasional OPEX dengan semena-mena kan. Ya pasti ini sisi budget. positifnya ya, walaupun kita family business, tapi kita tetap harus profesional. Bener lah, iya harus sebisa mungkin malah karena itu family business aku sebisa mungkin nge-save nahan gitu. Nah ini bisa ngasih inspirasi kan buat mitra bisnis kalian bahwa family business itu tidak semuanya indah. Bener. Tapi ketika kita berusaha menjalankan itu secara profesional, tetap family business tapi profesional, hasilnya juga akan maksimal. Bener. Karena menurutku nggak bisa bisnis itu cuma dikontrol dari atas. Kamu harus dari bawah tahu gitu. Dan dari bawahnya tuh yang susah. Kayak aku ngepel itu kan susah. Tapi aku jadi tahu, oh ternyata pengeluarannya untuk sabun seperintilan itu kan harus dicek. Detailnya jadi lebih tahu. Oh ya berarti 2 orang aja cukup lah staffnya gitu. Oke, luar biasa. Ya pasti ada anunya lah. Kayak tadi Sirtu juga setiap kali aku cek kan pusing, jalannya nggak enak kan naik-naik gunung gitu kan. Itu perjuangannya. Perjuangannya pasti ada semua ya. Yang mungkin yang kelihatan di sosial media enaknya aja. Tapi yang strugglingnya pasti ada. Namanya juga usaha yang nggak didengerin. Kadang ya nggak didengerin sama papa karena papa merasa ya memang harus gitu. Ya, tapi akhirnya berbuah manis karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau ditanya, Ken berarti ke bos gitu ya, ke papa, kasih report? Kebanyakan kasih sih pasti. Pasti kan soalnya kalau aku komunikasi lumayan lancar sama papa. Jadi kalau aku pulang pasti cerita-cerita sama mereka. Kan juga sekolahnya dulu mungkin sering traveling bareng ya bertiga. Karena waktu zaman-zaman traveling Koko mungkin sudah punya istri, sudah punya keluarga. Terus habis gitu adikku juga masih di Sydney. Jadi aku cuma bertiga sama mama. Jadi lumayan deket sih sama mereka, sering traveling, sering apa gitu. Iya, tempat curhatnya mereka ya. Iya, jadi aku sering curhat masalah itu, masalah apa sama mereka. Mereka juga sering cerita. Jadi sering kasih report secara nggak langsung. Memang bukan formal aku kasih PDF gitu bukan, tapi kayak lebih ke ngobrol. Nah, kalau ditanya Ken ini lebih ke arah pembagian hasil atau kamu terima gaji? Pembagian hasil. Karena dari sisinya papa merasa kalau misalnya pembagian hasil itu memicu untuk kerja lebih keras. Kalau digaji kan ya udah, kamu nggak peduli sama perkembangannya bisnismu sendiri gitu. Saya setuju karena kalau pembagian hasil itu kan lebih memiliki rasa memilikinya. Benar. Jadi akhirnya kamu mati-matian kayak Arena Glamour contohnya. Ya itu mungkin alasan kenapa aku nggak gampang puas ya. Jadi Arena Glamour udah oke, sudah jalan ya. Ekspansi apa-apa karena ya selain aku mau dapat untung lebih ya aku merasa ini punya potensi untuk go bigger. Oke, kemudian kalau ditanya dengan fase Ken Sugijanto yang sekarang sudah merasa puas, sudah merasa berhasil atau bagaimana? Belum masih jauh dari berhasil sih. Menurutku aku masih butuh waktu yang panjang untuk aku bisa dikatakan sukses. Walaupun orang kadang ngomong kayak oh Ken so you have it all. Menurutku enggak, kayak aku masih proses hidup tuh masih lama gitu. Jadi aku harus banyak yang harus aku pelajarin karena mungkin bisa dibilang juga aku lumayan telat belajarnya. Harusnya enggak telat. Ya tidak ada kata telat. Tapi kayak sekarang jadinya aku belajar banyak hal yang menurutku baru aku tahu contoh. Aku les accounting, aku les finance yang
teks, aku harus belajar itu semua kan. Nah itu aku masih banyak yang aku harus pelajari, banyak yang harus aku lakuin sih, masih belum apa-apa. Dengan segala macam perubahan yang Ken lakukan, semuanya kan ini ke arah positifnya kan. Yang membuat Ken lebih tersupport untuk bisa menjadi seperti ini apa kira-kira? Menurutku support system ya otomatis tanggung jawab itu tadi. Jadi sekarang aku sudah ada pacar, aku mau lanjut ke lagi jadinya. Enggak. Oke. Terus mau lanjut ke jenjang yang lebih serius, jadi pasti butuh yang namanya nabung kan, nikah nggak murah, rumah Berarti juga pacar tuh nggak berguna murah. ya Ken ya buat Ken ya? Lebih Lumayan. membuat Ken menjadi bertanggung jawab berarti ya. Ya karena kan mau nggak mau, karena kan aku laki kan, jadi kan harus membayar itu semua. Jadi kayak lebih nabungnya itu sih. Oke, nah kalau memilih lagi apa yang ingin kamu lakukan ke depan, apa Ken mau melakukan apa dalam waktu dekat ini? Ini dalam hal bisnis atau Bisnis dalam dong, menikah nggak bisnis? usah nanti aja. Oh, kalau dalam hal bisnis sementara ini sih planningku adalah bentuk tim ya. Karena gimana aku percaya nggak bisa one man show. Jadi harus punya tim yang oke, tim yang benar di setiap bisnis itu. Maksudnya gini, di setiap bisnis yang tadi aku sebutin itu mereka punya timnya sendiri. Di Pandaan ada tim, di Cherry ada staffnya dan lain-lain. Tapi aku pengen punya staff tim yang solid dulu di Surabayanya yang overseas as a holding company yang oversee 4 itu tuh lebih solid. Saya setuju. Karena kalau karakternya Ken ini kan kreatifnya tinggi, tapi rapinya mungkin perlu ada orang yang lebih ngerapikan di belakang. Bener. Karena menurutku kita setiap orang nggak mungkin sempurna, pasti ada plus minusnya. Makanya itu kita harus pintar-pintar tahu kelemahannya kita apa, terus kita cari staff yang benar-benar bisa accommodate itu. Kalau aku memang banyak ide yang kayak habis gini, habis gini. Tapi kadang yang A, B, C, yang A sama B itu belum jalan, aku sudah D, E, F gitu. Jadi aku butuh tim untuk yang kayak ini dipastikan jalan dulu, dipastikan jalan dulu. Jadi ada yang merapikan di belakang supaya semuanya tetap progresnya tetap ke arah positif bener gitu jadi ya. gitu. Kalau enggak kan A, B, C, D, E memang kelihatannya oke, tapi kan berarti nggak jalan semua. Gitu. Aku kurang bisa di situ kelemahan. Nah, buat bagian akhir kan, kasih closing statement untuk bisa motivasi mitra bisnis kalian. Kira-kira kalau dalam kondisi kita punya family business atau kita mau bekerja sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan karir kita, rekomendasikan seperti apa? Menurutku semua perjuangan itu butuh waktu. Jadi nggak ada di dunia ini yang instan. Aku kurang percaya ya orang itu tiba-tiba kaya gitu instan. Kebanyakan kok zong. Jadi segala sesuatu tuh nggak ada yang instan. Butuh proses dan memang prosesnya ini yang harus kamu nikmatin. Ibaratnya kamu kayak manjat tangga gitu, ya nikmatin. Naiknya tuh nikmatin. Kadang-kadang gitu. turun sedikit juga. Kadang-kadang turun sedikit nggak apa-apa. Terus habis gitu naik lagi. Yang penting kan orang sebagai orang tuh ya itu tadi yang dua poin yang aku mau taruh ya. Yang satu nikmatin prosesnya karena yang seru itu bukan waktu kamu sukses. Tapi proses ke sukses tuh seru. Setelah aku ngikutin ini banyak hal yang kayak aku bisa gini. Itu serunya. Yang banyak orang bilang prosesnya susah, aku nggak mau proses, aku mau cut prosesnya, aku mau langsung sukses. Salah. Nikmatin prosesnya. Yang kedua sebagai orang itu harus mau belajar. Kamu nggak mungkin ngerti semua, tahu semua. Jadi harus punya growth mindset di mana kamu mau berkembang, kamu kekuranganmu di sini, kamu mau belajar, kamu mau cari tahu, kamu kayak aku contohnya ternyata aku menemukan kekuranganku kurang banyak teman misalnya, kurang koneksi. Ya mau nggak mau cari teman, koneksi. Jadi harus terus berkembang dan maju sebagai manusia. Berpikirnya selalu maju ke depan. Benar. Oke, terima kasih Ken. Saya tutup sesi hari ini dengan quote bahwa keberanian untuk mencoba hal baru adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Saya Benar. Ronald. Saya Ken Sugijanto. Sukses selalu untuk Anda.